Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita berjumpa lagi ya. Tentunya semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT. Untuk materi kita hari ini adalah filsafat Islam peripatetik. Untuk penjelasan lebih lanjut, tonton sampai habis video ini ya teman-teman. Sebelum lanjut ke materi, marilah kita berdoa dulu ya teman-teman. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat memberi keberkahan dalam hidup kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Oke, pembahasan kita kali ini ada pengertian filsafat Islam peripatetik dan tokoh-tokoh aliran filsafat Islam peripatetik. Oh ya, sebelum kita lanjut, saya punya pertanyaan. Apakah teman-teman sudah pernah dengar tentang filsafat Islam peripatetik? Kalau belum pernah, simak terus ya video ini sampai akhir. Oke, filsafat peripatetik itu muncul sebagai sebutan bagi para pengikut Aristoteles. Peripatetik sendiri berasal dari Yunani, dari bahasa Yunani, yaitu peripatein yang memiliki arti berkeliling, berjalan-jalan berkeliling. Kata ini juga merujuk pada suatu tempat yang berada di peripatos. Dalam tradisi filsafat Islam, peripatetik disebut dengan istilah masyaiyah yang diambil dari kata masya, yamshi, masyan, watinsyan, yang memiliki arti berjalan atau melangkahkan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebutan berjalan diberikan kepada mazhab atau aliran filsafat peripatetik dikarenakan 3 kemungkinan. Yang pertama kemungkinan pertama karena ajaran yang disampaikan Aristoteles sebagai pembangun sambil berjalan-jalan. Yang kedua dikaitkan dengan sudut sebuah gedung olahraga di kota Athena yang bernama Peripatos. Yang ketiga, adapun kemungkinan yang ketiga adalah karena metode berpikir aliran peripatetik menggunakan istidlal atau perumusan dalil di setiap kali mengambil keputusan. Filsafat peripatetik sendiri juga disebut aliran murni. Maksudnya, setiap pemikiran yang dikembangkan masih terpengaruh oleh filosof Yunani seperti Aristoteles dan Plato. Namun adapun yang mengatakan bahwa istilah peripatetik dalam nuansa sejarahnya lebih menunjukkan kepada pengertian tempat Aristoteles mengajar, bukan kepada kebiasaan Aristoteles mengajar sambil berjalan-jalan. Selanjutnya ada tokoh-tokoh filsafat Islam peripatetik. Di antaranya ada Al-Kindi, ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina. Namun sempat mengalami kemunduran hingga akhirnya kembali bangkit di Andalusia melalui Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd. Kali ini kita akan membahas tentang Ibnu Bajjah. Dari segi biografi, nama asli Ibnu Bajjah adalah Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin Asyayikh, tapi lebih dikenal dengan nama Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah sendiri dilahirkan di Zagarosa pada abad ke-2 Masehi. Menurut beberapa literatur, Ibnu Bajjah bukan hanya seorang filosof, tetapi juga seorang saintis yang menguasai beberapa disiplin ilmu pengetahuan seperti kedokteran, astronomi, musikus, dan matematika. Pada abad kedua, telah menjadi saksi atas munculnya sejumlah ilmuwan yang meletakkan dasar sebuah revolusi ilmiah dan filosof, dan puncak revolusi tersebut ialah hidupnya kembali pemikiran Aristotelianisme dan tersebarnya filsafat Yunani Arab ke dunia barat.
Filsafat Ibnu Bajjah banyak terpengaruh oleh pemikiran dari kawasan timur seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina, karena Al-Farabi adalah satu-satunya guru logika, politik, dan metafisika yang berasal dari timur. Hal inilah yang menyebabkan kawasan Islam di timur lebih dulu melakukan penelitian ilmiah dan mengkaji filsafat daripada kawasan Islam barat, yaitu Andalusia. Ibnu Bajjah dalam segi pemikiran tentang ketuhanan itu mengikuti filosof terdahulu seperti Al-Farabi. Akan tetapi dia tidak terlihat dengan konsep metafisika Al-Farabi secara mendetail. Karena itu dia menawarkan konsep spesifik tentang apa yang dipahaminya dengan dunia metafisika. Yang pertama, menurut Ibnu Bajjah bahwa sesuatu yang ada, al-mawjud, itu terpolarisasi kepada sesuatu yang bergerak, dan perihal ini sifatnya terbatas karena al-jism. Yang kedua, penggerak yang bersifat azali, dan dia adalah sesuatu yang tidak terbatas. Karena al-jism itu sifatnya terbatas, maka dia haruslah digerakkan oleh sesuatu yang bersifat tidak terbatas. Dan gerak ini oleh Ibnu Bajjah disebut dengan al-aql. Dalam persoalan ini, gerakan alam semesta adalah sesuatu yang terbatas, yang memerlukan kepada penggerak utama, yaitu penggerak yang tidak terbatas. Perlu diketahui bahwa penyebutan Allah di sisi filosof itu adalah al-aql, yang artinya sebagai maha penggerak. Lanjut kepada filsafat jiwa. Ibnu Bajjah berpandangan bahwa setiap manusia itu memiliki satu jiwa. Jiwa ini bersifat abadi dan tidak akan mengalami sesuatu perubahan sebagaimana halnya jasmani. Dan jiwa itu sentra bagi kehidupan manusia. Jiwalah sebagai penggerak jasad, dan dia mensistematisasikan bahwa yang menggerakkan jiwa itu adalah dua jenis alat, yaitu alat jasmani dan alat rohani. Karena itu Ibnu Bajjah membatasi konsep jiwanya pada tataran sebagai sesuatu jauhar rohani yang bersifat kekal setelah proses kematian. Dan jiwa inilah yang akan merasakan bahagia maupun sengsara di akhir pembalasan nantinya. Dan untuk menggerakkan ini mengenakan jiwa agar terkoneksi dengan al-aql, sehingga menyatu dengan al-aql al-fa'al dengan sistem metode makrifat falsafi. Konsep ini masih sejalan dengan Al-Farabi maupun Ibnu Sina. Lanjut ke filsafat akal dan makrifat atau pengetahuan. Menurut Ibnu Bajjah, akal merupakan bagian terpenting yang dimiliki oleh manusia. Ibnu Bajjah berpendapat bahwa makrifat yang benar dapat diperoleh melalui akal, karena akal merupakan satu-satunya sarana yang dengan melaluinya kita dapat mencapai kemakmuran dan membangun kepribadian diri. Ibnu Bajjah juga berpendapat bahwa seseorang dapat mencapai puncak makrifat dan meleburkan diri pada akal fa'al jika ia telah dapat terlepas dari sifat kerendahan dan keburukan-keburukannya, sehingga ia dapat memakai kekuatan pikirannya untuk memperoleh makrifat dan ilmu sebanyak mungkin, dan juga dapat memenangkan dirinya dalam segi pikiran hewaninya atau pikiran-pikiran buruk. Selanjutnya ada karya Ibnu Bajjah. Yang pertama ada Risalah Ittisal al-Aql bil Insan, yaitu risalah tentang keterkaitan intelek dengan manusia. Yang kedua ada Kitab Tadbirul Mutawahhid yang membahas tentang moral dan politik. Yang ketiga ada Kitabun Nafs, buku tentang jiwa. Karya-karya yang saya sebutkan ini adalah karya yang paling populer dari Ibnu Bajjah. Selanjutnya ada Ibnu Rushd. Nama lengkapnya adalah Abu Walid Muhammad Ibnu Rushd. Dilahirkan di Cordova, di mana bertempatan di kota Andalus. Ibnu Rushd terlahir pada tahun 510 Hijriah atau 126 Masehi. Ia lebih populer dengan sebutan Ibnu Rushd. Orang Barat menyebutnya dengan sebuah nama Averroes. Sebutan ini sebenarnya diambil dari nama kakeknya. Keturunannya berasal dari keluarga yang alim dan terhormat, bahkan dikenal dengan keluarga yang memiliki banyak keilmuan. Kakek dan ayahnya
mantan hakim di Andalus, dan ia sendiri pada tahun 565 Hijriah atau 1169 Masehi diangkat pula menjadi hakim di Seville dan Cordova. Karena prestasinya yang luar biasa dalam ilmu hukum, pada tahun 1173 Masehi ia dipromosikan menjadi ketua Mahkamah Agung. Sebagai komentator Aristoteles, tidak mengherankan jika pemikiran Ibnu Rushd sangat dipengaruhi oleh filosof Yunani kuno. Ibnu Rushd menghabiskan waktunya untuk membuat syarah atau komentar atas karya-karya Aristoteles dan berusaha mengembalikan pemikiran Aristoteles dalam bentuk aslinya. Di Eropa Latin, Ibnu Rushd terkenal dengan nama explainer atau juru tafsir Aristoteles. Namun demikian, walaupun Ibnu Rushd sangat mengagumi Aristoteles, bukan berarti dalam berfilsafat ia selalu mengekor dan menjiplak filsafat Aristoteles. Ibnu Rushd juga memiliki pandangan tersendiri dalam tema-tema filsafat yang menjadikannya sebagai filosof muslim besar dan terkenal pada masa klasik hingga sekarang. Pemikiran epistemologi Ibnu Rushd dalam kitabnya Fath al-Mahal, Ibnu Rushd berpandangan bahwa mempelajari filsafat bisa dihukumi wajib dengan dasar argumentasi bahwa filsafat tak ubahnya mempelajari hal-hal yang wujud, yang lantas orang berusaha menarik pelajaran atau hikmah dari apa yang dia pelajari. Filsafat juga sebagai sarana pembuktian akan adanya Tuhan Sang Maha Pencipta. Semakin sempurna pengetahuan seseorang tentang maujud atau tentang ciptaan Tuhan, maka semakin sempurnalah ia bisa mendekati pengetahuan tentang adanya Tuhan. Bahkan dalam banyak ayat-ayat, Tuhan mendorong manusia untuk senantiasa menggunakan daya nalarnya dalam merenungi ciptaan-ciptaannya. Jika kemudian seseorang dalam pemikirannya semakin menjauh dengan dasar-dasar syar'i, maka ada beberapa kemungkinan. Pertama, ia tidak memiliki kemampuan atau kapasitas yang memadai berkecimpung dalam dunia filsafat. Yang kedua, dalam dirinya ada ketidakmampuan mengendalikan diri untuk tidak terseret pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan yang ketiga, ada ketiadaan pendamping atau guru yang handal yang bisa membimbingnya memahami dengan benar tentang suatu objek pemikiran tertentu. Oleh karena itu, tidak mungkin filsuf akan berubah menjadi mujtahid, tidak mempercayai eksistensi Tuhan atau meragukan keberadaan Tuhan. Meski Ibnu Rushd sendiri sebagai seorang filsuf dan banyak melakukan kritik, namun kritik terhadap pemikiran para filsuf yang pandang itu yang tidak benar. Seperti dalam bukunya Tahafut at-Tahafut, di mana tidak semua kritik ditujukan kepada Al-Ghazali, melainkan juga kepada filsuf yang dikritik oleh Al-Ghazali, yakni Al-Farabi dan Ibnu Sina, yang dinilai kurang tepat dalam mengartikulasikan dan menginterpretasikan pemikiran Aristoteles. Dalam masalah ketuhanan, Ibnu Rushd berpendapat bahwa Allah adalah penggerak pertama, muharik al-awal. Sifat positif yang dapat diberikan kepada Allah ialah akal dan mahkul. Wujud Allah ialah esa. Wujud dan keesaan tidak berbeda dari zatnya. Konsepsi Ibnu Rushd tentang ketuhanan jelas sekali merupakan pengaruh Aristoteles, Plotinus, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Di samping keyakinan agama Islam yang dipeluknya, mensifati Tuhan dengan esa merupakan ajaran Islam, tetapi menanamkan Tuhan sebagai penggerak pertama tidak pernah dijumpai dalam pemahaman Islam sebelumnya. Hanya dijumpai dalam filsafat Aristoteles dan Plotinus, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Di sini Ibnu Rushd mencoba menegaskan bahwa proses munculnya wujud yang banyak itu dari Allah, bahwa alam dan seluruh isinya terkait antara satu dengan lainnya, dan kaitan itulah yang menjadikan adanya bagian-bagian yang saling mempengaruhi dan menggantungkan antara satu dengan yang lainnya. Dan akhirnya secara keseluruhan, alam tergantung pada sebab pertama. Oleh karena itu diyakini bahwa alam seisinya
yang beraneka ragam ini merupakan karya Allah dan muncul sebagai ciptaannya karena Dia yang membuat adanya keterkaitan tersebut sehingga menjadi satu kesatuan. Menurut Ibnu Rushd, pembuat kaitan-kaitan tersebut adalah pembuat wujud. Demikianlah Ibnu Rushd memahami pengertian perkataan Aristoteles bahwa alam ini satu dan keluar dari yang satu. Dari pernyataan itu, Ibnu Rushd yakin bahwa Allah menciptakan alam dengan kehendak dan kemauannya secara hakiki, bukan secara simbolik dan manipulatif. Terakhir ada karya Ibnu Rushd. Yang pertama ada Tahafut at-Tahafut. Kitab ini berupaya menjabarkan dengan menyanggah butir demi butir keberatan terhadap pemikiran Al-Ghazali. Yang kedua ada Bas al-Maqal fi ma bain al-hikmat wa al-syariah min al-ittisal. Kitab ini berisikan tentang hubungan antara filsafat dengan agama. Yang ketiga ada Al-Kashfan Manahij Al-Adilat fi Aqaid Al-Milad, berisikan kritik terhadap metode para ahli ilmu kalam dan sufi. Yang keempat ada Bidayat Al-Mujtahid wa Nihayat Al-Mustahid, berisikan uraian di bidang fikih. Karya-karya yang saya sebutkan itu karya yang paling populer dari karya Ibnu Rushd. Tak terasa beberapa menit kalian sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jika ada pertanyaan atau materi yang kurang dipahami bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.